BNB baru aja tembus all-time high di $1.000, Ethereum dalam 6 bulan terakhir naik cukup signifikan, dan Bitcoin juga masih bullish. Ditambah lagi, Fed baru aja melakukan cut rate pertama kali sejak 2024. Gabungan kondisi ini membuat market kripto lebih aktif dari biasanya. Trennya terlihat kuat, tapi di balik itu, volatilitas juga makin terasa. Jadi sekarang, bukan cuman soal harga yang naik, tapi gimana kita harus menyikapinya. Masuk sekarang, tahan posisi yang udah ada, atau justru nunggu sampai pergerakan lebih jelas. Di video ini, kita akan bongkar semuanya biar keputusan entry atau exit kalian nggak cuman ikutin arus market aja. Pertama kita akan bahas faktor yang bikin kripto volatile sekarang ini. Sekarang kalau kita bahas kenapa market kripto lagi super volatile, ada dua faktor besar yang paling dominan. Pertama soal likuiditas. Kripto itu market yang 24/7. Volume perdagangannya gila-gilaan, tapi gampang banget digerakin oleh sentimen. Begitu ada news yang bullish, retail langsung FOMO, langsung beli tanpa mempertimbangkan entry levelnya. Akhirnya candle langsung pump kencang. Tapi ketika ada sentimen negatif, food ini cepat sekali menyebar. Semua panic selling, dan harga bisa dump dalam hitungan menit. Market kripto ini sangat reaktif, sangat penuh noise. Dan nggak jarang gerakan whale atau institusi besar langsung bikin wick yang sangat panjang dan nyapu stop loss trader retail. Yang kedua, faktor kebijakan makro. The Fed baru aja melakukan cut rate 25 BPS, dan ini rate cut pertama sejak 2024. Banyak analis yang mengatakan masih ada potensi 2 kali lagi rate cut sampai akhir tahun. Dampaknya apa? Likuiditas global ini jadi lebih longgar, dan sebagian kapital ngalir ke aset berisiko kayak kripto. Itu yang membuat Bitcoin masih bullish, ETH bisa tembus 4.500, dan BNB tembus all-time high di $1.000. Tapi jangan salah ya, di balik itu semua, volatilitas itu makin tinggi. Data inflasi, NFP, bahkan Fed bisa jadi pemicu fake out di chart. Jadi meskipun tren besar masih terlihat bullish, perjalanan naiknya ini tetap dipenuhi retrace dan swing yang tajam. Nah, sebelum kita lanjut, gue pengen kasih informasi untuk kalian yang baru mau mulai investasi atau trading kripto, tapi bingung mulainya di mana, gimana cara pilih checks yang bagus dan terpercaya, kalian bisa cobain checks global nomor 1 di dunia, yaitu Binance. Kalian bisa cek sendiri di CoinMarketCap, Binance ini selalu ada di top 1, jadi secara liquidity dan keamanan udah pasti bagus banget. Kalian bisa langsung scan QR yang ada di sini kalau belum punya account-nya, atau klik linknya ada di deskripsi, karena dengan QR atau link tersebut, kalian akan dapetin diskon fee transaksi 20% seumur hidup, serta 6 USDT atau 100.000 gratis sebagai welcome bonus. Untuk link download app-nya, khusus Android juga udah ada di deskripsi, silahkan dicek aja. Dan kalau kalian tanya sebagai pemula kenapa pakai Binance, karena Binance itu punya dua fitur, yang Pro dan juga yang Lite. Jadi kalau kalian baru mulai, kalian bisa pilih fitur Lite-nya, UI-nya sangat friendly untuk pemula dan mudah digunakan. Selanjutnya kita bahas risk management di market yang volatile. Kalau market lagi se-volatile sekarang, kuncinya tidak hanya mencari entry point, tapi gimana caranya kita menjaga posisi. Banyak trader yang terlalu sibuk mikirin kapan beli, tapi lupa kalau di kripto tanpa manajemen risiko, profit itu bisa hilang dalam hitungan jam. Ukuran posisi itu penting, nggak ada gunanya kita all in di satu koin. Apalagi misalkan kita pakai leverage besar. Market kripto itu sering membuat long squeeze ataupun short squeeze. Dan kalau modal terlalu besar di satu arah, sekali kena liquidation, ya modal langsung habis. Stop loss juga jangan sampai disepelekan. Mungkin seringkali ada wick panjang yang menyapu stop loss retail, jadi banyak retail yang malas pasang stop loss. Tapi jauh lebih baik punya batasan yang jelas daripada nyangkut di pucuk. Ada juga cara lebih fleksibel seperti trailing stop, agar apabila harga naik, stop loss ikut naik otomatis dan profit bisa terkunci. Habis itu jangan pernah menunggu pucuk untuk melakukan take profit. Buruan itu selalu ditemani dengan retrace. Jadi kunci profit sebagian di level yang jelas, kalau harga balik arah, setidaknya masih ada hasil yang telah diamankan. Selanjutnya, diversifikasi juga tetap jadi salah satu kunci utama dalam menghadapi market yang volatile. Kalau semua modal cuma ditaruh misalkan di Bitcoin, apalagi di altcoin, resikonya bisa terlalu berat di satu sisi. Sebaliknya, kalau misalnya terlalu banyak diversifikasi, pertumbuhan portfolionya juga nggak maksimal. Jadi lebih aman menyebar, misalkan sebagian di Bitcoin, sebagian di ETH, lalu sisanya di beberapa altcoin yang memang punya use case jelas, tapi jangan begitu banyak, misalkan di 4-7 aset aja. Dengan begitu, kalau market mulai goyah, portofolio masih bisa bertahan, karena nggak semua aset kena efek yang sama. Selanjutnya, buy, hold, or wait and see. Jadi gimana dengan kondisi sekarang? Lebih baik kita buy, kita serok, kita hold, atau kita wait and see? Kalau kalian udah punya posisi dari bawah, langkah paling bijak adalah hold sambil kunci profit sebagian. Market ini jujur masih bullish, tapi retrace bisa datang kapan aja. Dengan cara ini, profit yang sudah ada tetap aman, dan sisa posisi masih terbuka kalau misalkan tren lanjut naik. Buat yang belum masuk sama sekali, opsi paling aman adalah melakukan dollar cost averaging, yaitu beli bertahap di beberapa level harga. Jadi resiko beli di pucuk ini bisa ditekan. Ini cocok banget buat pemula yang nggak mau pusing, timing perfect. Tapi kalau misalkan modalnya terbatas atau belum yakin, nggak ada salahnya juga untuk wait and see. Tunggu market kasih konfirmasi, misalnya breakout dengan volume yang kuat atau retest ke area support yang jelas,
jelas, cara ini mungkin nggak dapat harga termurah, tapi peluang kejebak di fake out juga jadi jauh lebih kecil. Intinya strategi buy, hold, ataupun wait and see balik lagi ke profil resiko masing-masing. Yang penting jangan asal ikut hype, karena di bulan 2025 ini, keputusan yang disiplin itu jauh lebih bernilai daripada sekedar ikut arus saja. Satu tips lagi, kalian bisa gunakan tracking harga real time. Salah satu cara paling simpel untuk hadapin market yang volatile adalah punya akses ke data real time. Di kripto, candle itu bisa berubah dalam hitungan menit, even dalam detik. Jadi update harga itu sangat wajib. Jadi misalkan kalian bisa gunakan fitur flash alert. Tinggal set notifikasi di level tertentu, nanti sistem akan kasih info otomatis begitu harga nyentuh angka tersebut. Jadi nggak perlu tuh mantengin chartnya 24 jam. Lebih praktis terutama untuk yang masih punya pekerjaan utama di luar trading. Market kripto ini sekarang lagi penuh peluang, tapi juga penuh resiko. Volatilitas ini bisa jadi sahabat kalau dimanfaatkan dengan strategi yang tepat. Tapi bisa juga sebaliknya, jadi musuh kalau asal masuk tanpa plan. Jadi selalu pastikan ada manajemen resiko dan punya strategi entry serta exit yang jelas. Kalau kalian serok terus, hold dulu atau wait and see nih sekarang. Coba nanti komen di bawah. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya untuk support channel ini, dan jangan lupa subscribe karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin.